Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi, berkah dalam. Melanjutkan permenungan kemarin, bacaan Injil hari kemarin mengisahkan, menggambarkan ada banyak orang yang menjadi perantara, perwira yang hambanya sakit ya. Orang-orang Yahudi, tua-tua, lalu juga sahabatnya diminta untuk menemui Yesus. Artinya memohonkan Yesus. Hari ini kita tidak lagi mendengar kisah itu, tapi kisahnya menjadi lebih menarik lagi. Karena di sini tidak dikisahkan perantara, tidak ada calo, tidak ada penghubung, tidak ada yang mengatakan tolonglah, tidak ada yang mengatakan kasihanilah. Tapi Yesus sendiri dengan hatinya yang penuh belas kasih, inisiatif. Yesus berkata kepada ibu tadi, janda tadi. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dan kemudian Yesus mengatakan, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Tidak ada satu dialog, entah dari mulut janda itu, entah dari para pengusung pemuda yang mati itu. Tapi sekali lagi inisiatifnya dari Tuhan Yesus. Tergerak hatinya oleh belas kasih, maka Yesus membuat sesuatu, yakni membangunkan dia. Dan apa reaksinya? Orang-orang bersuka cita, memuji Tuhan karena mengingat bahwa mereka juga punya harapan atas pewartaan Nabi Yesaya bahwa akan nabi besar yang akan membangkitkan orang mati, dan pemuda Nain ini dibangkitkan dari mati. Situasinya adalah disebut tadi, seorang janda punya anak tunggal, dan anak tunggal ini laki-laki. Bisa diketahui, bisa dibayangkan status sosial. Janda sudah tidak punya anak lagi karena anaknya akan mati. Artinya akan menjadi bagian kelompok masyarakat yang bahasa sekarang KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Di tengah masyarakat tidak lagi dihargai, harga dirinya habis. Seorang janda punya anak satu, laki-laki yang dulu pada zamannya laki-laki itu diharapkan menjadi pengayom, pemimpin, pelindung, karena garis patriarkalnya sangat kuat. Maka pesan Injil hari ini kira-kira seperti apa untuk kita? Tuhan selalu berinisiatif memperhatikan kebutuhan pokok dasar urgen manusia. Kebutuhan janda tadi adalah anaknya bangkit.
Dan bahkan tanpa mengeluarkan kata pun Tuhan sudah tahu akan kebutuhan pokok urgent hidup kita yang paling dibutuhkan. Ini tidak berarti bahwa kalau begitu kita tidak usah berdoa dengan kata-kata, bukan. Nek ngono malah do keset ora sembayang. Tapi yakinlah bahwa Tuhan jauh lebih tahu mengenai kebutuhan pokok hidup kita. Moga-moga bacaan ini menginspirasi hidup kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.